Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu retargeting. Bagaimana cara kerja retargeting, dan bagaimana bisa retargeting membuat iklan Anda menjadi selalu untung. Tertarik? Yuk, mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang retargeting. Apa itu retargeting dan bagaimana cara menerapkannya? Kemudian, bagaimana retargeting bisa bikin iklan Anda selalu jadi untung? Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah tentang pengertian retargeting. Apa itu retargeting? Retargeting adalah praktek penayangan iklan berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan oleh target market sebelumnya. Nah, gimana? Udah ngerti? Mungkin masih bingung ya. Jadi yang jelas, metode retargeting ini adalah biasanya diawali dengan pengumpulan data. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita coba masuk kepada contoh dari retargeting. Pada suatu sore yang cerah banget gitu ya. Setelah balik kerja, misalnya Anda ingin membeli suatu produk. Kemudian Anda coba cari produk tersebut di berbagai marketplace, mulai dari Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba mungkin bos atau teman Anda itu nelpon, dan akhirnya karena terpaksa ya udah besok aja gitu nyari produknya. Jadi Anda tinggalin aktivitas Anda dan Anda langsung lanjut mengerjakan sesuatu yang penting tersebut. Nah, esok harinya Anda itu lagi nyantai-nyantai gitu kan. Wah, lagi nyantai-nyantai nggak ada kerjaan, akhirnya Anda buka-buka Instagram. Nah, scroll, lihat, tiba-tiba muncul iklan. Nah, anehnya iklan ini kok mirip banget sama barang yang teman-teman lihat di marketplace yang kemarin dibuka itu saat cari-cari produk. Nah, kok mirip banget gitu ya? Ya udah, mungkin kebetulan. Nah, gitu mungkin perasaan teman-teman ya. Akhirnya teman-teman lanjut scroll-scroll dan kemudian pindah sosial media. Awalnya Instagram, kemudian teman-teman beralih ke Facebook. Nah, kemudian ketika teman-teman scroll-scroll Facebook, udah kepoin berbagai status teman-teman ya. Setelah itu, tiba-tiba begitu scroll lagi, muncul lagi iklannya. Dan iklannya itu mirip banget sama yang tadi gitu kan. Nah, iklannya sama, misalnya lagi cari jaket, ternyata yang muncul iklannya jaket juga. Bahkan sama persis sama yang dilihat ketika lagi buka-buka marketplace, kayak Tokopedia gitu, kok produknya sama persis gitu kan. Nah, Anda mulai kepikiran, tapi masih mikirnya kayaknya masih kebetulan deh gitu kan, kan baru 2 kali ya. Kayaknya masih kebetulan nih. Ya udah, teman-teman lanjut lagi. Buka-buka Facebook, akhirnya bosan, terus teman-teman dapat ide sesuatu untuk kerjaan kan. Wah, ini kayaknya ide bagus. Akhirnya supaya bisa menunjang ide tersebut, teman-teman cari di Google gitu kan, searching. Nah, pas lagi searching beberapa, bosan juga, searching, akhirnya tiba-tiba pada saat masukin kata kunci tertentu, teman-teman ngelihat ada iklan yang aneh. Kenapa? Karena iklan ini udah ketiga kalinya muncul di hadapan teman-teman. Sama juga. Kalau teman-teman cari jaket, ternyata itu jaketnya sama, udah 3 kali muncul gitu kan. Kok bisa begini ya? Apaan sih ini iklan kok muncul terus gitu kan? Mikirnya pasti gitu ya. Akhirnya begitu teman-teman selesai mencari di Google gitu kan, dapat yang pengen dicari, oh ternyata yang dicari ini beritanya ada di Detikcom gitu kan. Nah, teman-teman langsung klik deh Detikcom itu, baca, scroll lagi, dan kemudian akhirnya untuk keempat kalinya teman-teman ngelihat iklan yang sama. Iklan jaket juga dari marketplace itu juga gitu, sama marketplace-nya. Nah, akhirnya teman-teman pun menyerah ya. Udah kena 4 kali iklan, akhirnya menyerah dan teman-teman ngeklik iklan tersebut ya, karena penasaran. Nah, itulah yang mungkin pernah terjadi kepada teman-teman ya. Nah, inilah yang disebut teknik retargeting. Ini yang biasa digunakan oleh marketplace atau oleh bisnis-bisnis yang lain. Teknik retargeting, yaitu teknik di mana mereka mentarget ulang
orang-orang yang udah pernah berkomunikasi atau melakukan interaksi terhadap bisnis mereka. Dalam kasusnya teman-teman, interaksi teman-teman itu adalah yang ngebuka halaman marketplace gitu kan, lihat-lihat produk. Nah, itu adalah interaksinya. Saya rasa mudah dipahami ya, teman-teman pasti ngerti lah, karena udah sering mengalami kayaknya. Nah, itu contoh retargeting. Oke, sekarang kita masuk secara teknis. Gimana cara kerja retargeting tersebut? Jadi, retargeting ini adalah teknologi berbasis cookie ya, yang menggunakan kode JavaScript sederhana dan secara anonim mengikuti teman-teman kemanapun teman-teman berada gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Buat yang belum tahu cookie, ya udah searching aja di Google, nanti balik lagi ke sini gitu ya. Jadi menggunakan cookie dan biasanya ada kewajiban buat teman-teman untuk memasang sebuah kode pada website. Kalau teman-teman yang udah punya website. Nah, misalnya di Facebook itu namanya Facebook Pixel gitu. Di Google beda lagi namanya gitu ya. Nah, kode-kode tersebut harus dipasang dalam website teman-teman. Ini kodenya kecil banget dan pengunjung nggak akan tahu kode ini ya. Jadi dia nggak tahu bahwa mereka sedang dilacak oleh teman-teman gitu. Nah, kemudian kode-kode inilah yang akan mengumpulkan data dari user teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman anggap saja teman-teman ini yang punya Tokopedia gitu ya. Nah, dengan kode yang udah dipasang itu, pixel misalnya, pixel ini akan mengumpulkan data para pengunjung atau orang-orang yang udah melihat suatu produk tertentu, misalnya produk jaket, jadi didata tuh berapa orang yang udah ngelihat siapa-siapa aja itu didata. Nah, tapi data ini bentuknya anonim. Jadi bukan data nama atau data alamat gitu ya. Tapi mereka mendatanya melalui cookie itu. Pada website, datanya itu bisa berupa data pengunjung. Atau lebih spesifik, misalnya data orang-orang yang sudah mengunjungi halaman tertentu. Misalnya teman-teman di website teman-teman itu ada halaman produk. Nah, data orang yang udah mengunjungi halaman produk A, tapi belum mengunjungi halaman checkout misalnya. Nah, itu bisa didapat datanya melalui pixel tersebut. Tapi buat teman-teman yang nggak punya website, jangan khawatir ya. Ini tetap bisa dilakukan walaupun menurut saya kurang terlalu efektif kalau tanpa website ya. Nah, buat teman-teman yang nggak punya website, teman-teman bisa pakai halaman Facebook misalnya. Teman-teman bisa mendata orang-orang yang udah mengunjungi halaman Facebook teman-teman. Atau orang-orang yang udah komen misalnya. Atau interaksi yang lain lah, banyak kan ya, bisa chat, bisa nge-like, bisa nge-share, yang itu banyak yang bisa didata. Nah, data tersebut kalau udah dikumpulin itu bisa teman-teman gunakan sebagai target market untuk iklan teman-teman. Nah, inilah kenapa dia disebut remarketing. Nah, jadi ada dua tahap ya. Pertama, tahap mengumpulkan data dan kemudian tahap kedua itu adalah tahap menjalankan iklannya. Nah, pertanyaannya sesuai dengan judul dari video ini, kenapa sih retargeting bisa bikin iklan teman-teman itu selalu untung? Nah, ini dia. Hal pentingnya itu terletak pada pengumpulan datanya. Jadi, selama teman-teman itu menjalankan iklan, data tersebut selalu dikumpulkan oleh pixelnya Facebook atau scriptnya dari Google gitu kan. Datanya selalu dikumpulkan. Artinya apa? Kalau iklan teman-teman itu nggak menghasilkan penjualan, minimal teman-teman itu menghasilkan data. Nah, data inilah yang bisa teman-teman gunakan kembali. Inilah yang menjadi aset buat teman-teman. Nah, jadi walaupun iklannya itu nggak menghasilkan penjualan, teman-teman tetap ada untungnya. Untungnya apa? Yaitu data tersebut gitu kan. Yang bisa teman-teman gunakan kapan saja untuk menjalankan iklan. Nah, kita sampai kepada pembahasan terakhir. Jadi kenapa retargeting ini lebih efektif? Retargeting ini udah banyak banget yang menggunakan. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan besar tuh hampir semua selalu menggunakan retargeting. Nah, kenapa dia selalu digunakan? Karena retargeting ini terbukti lebih efektif. Karena apa? Karena retargeting menyasar orang-orang yang sudah mengenal brand teman-teman. Nah, bayangin aja kalau ada brand yang nggak dikenal sama sekali, tiba-tiba nawarin sesuatu produk gitu kan. Teman-teman udah bisa menduga apa yang akan terjadi. Nah, kemungkinan besar yang terjadi itu adalah penolakan. Karena apa? Karena teman-teman nggak kenal sama sekali nih brand gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman udah kenal brandnya, bahkan teman-teman sempat mengunjungi brand tersebut beberapa hari yang lalu, terus tiba-tiba brandnya menawari kembali gitu kan, menawari produk itu kembali, bahkan dengan iming-iming diskon misalnya. Nah, tentu teman-teman memiliki ketertarikan yang lebih.
Nah, oleh karena itu, retargeting menjadi teknik yang jauh lebih efektif daripada teknik beriklan yang biasa, yang hanya menyasar demografis misalnya. Laki-laki atau perempuan umurnya segini, lokasinya segini gitu kan. Nah, itu teknik beriklan biasa gitu. Dan kalau teman-teman udah belajar tentang marketing funnel, nah kalau teman-teman udah belajar marketing funnel, ini sangat nyambung dalam penerapan marketing funnel. Nah itulah ya pembahasan kita mengenai retargeting. Sengaja saya bikin singkat, nggak terlalu panjang karena ini akan saya pecah-pecah dalam beberapa video agar lebih mudah teman-teman pahami. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, iklan yang menggunakan retargeting itu memiliki peluang lebih baik dalam mendatangkan konversi. Karena itu, Anda harus mencobanya. Sekarang juga, kalau bisa. Jangan sampai teman-teman menganggap remeh retargeting ini dan merasa malas untuk mencobanya. Ayo segera coba. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Saya harap video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.